siapkan hati kita untuk dilawan oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan sebelumnya kita menaikkan pujian, Ku mau seperti-Mu Yesus. Biarlah sungguh Tuhan hari ini hanya kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami, sehingga ketika saat kami mendengarkan tidak ada roh ngantuk, tidak ada pikiran yang melayang-layang, tapi kami sungguh fokus terhadap apa yang akan kami dengarkan lewat pemberitaan firman. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang mau mengambil sukacita kami, konsentrasi kami, dan daya tahan kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kuasa-Mu sungguh nyata ketika kami akan mendengarkan, ketika hamba-Mu juga menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami
siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Halo. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya akan bawa kita kepada sharing khotbah di bukit. Nah, kalau kita lihat Matius pasalnya kelima, ini sudah ada dua bagian yang telah disampaikan. Satu waktu di Komsel Ibu Risna, lalu yang kedua Bapak Tanjohan, kalau saya tidak salah 3 minggu yang lalu ya. Nah, saya tertarik untuk kita sama-sama coba untuk belajar ya tentang khotbah di bukit. Pasal 5 dan seterusnya nanti itu ada pembahasan-pembahasan yang disampaikan oleh Tuhan ketika dia berada bersama dengan murid-murid dan ada banyak orang mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu, bagian pertama kita akan bahas tentang konsep berbahagia versi Tuhan Yesus satu persatu. Ya, nanti ada 2 bagian yang saya tidak bawakan lagi karena sudah disampaikan, tapi ada ya, berbahagialah ini ada 9 ya, 9 kata berbahagia yang diucapkan oleh Tuhan dalam khotbahnya di atas bukit. Nah, dari 9 ini maka hanya 7 lagi yang akan saya sampaikan dan kita akan renungkan dalam beberapa minggu, dan setelah itu nanti khotbah di bukit tentang topik-topik yang lain. Nah, Bapak Ibu yang kita akan baca dulu terlebih dahulu pasalnya yang kelima kitab Matius, mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 saja. Ya, kita nggak membaca satu perikop ini karena saya membahasnya satu persatu. Ya, sekarang kita mulai dengan ayatnya yang ketiga, berbahagia orang yang miskin. Tapi kita akan baca dari ayatnya yang pertama 1, 2, 3 ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, ini topik yang mau kita pelajari pada minggu hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya sebenarnya khotbah ini ditujukan khusus kepada murid-murid. Tetapi ya banyak orang-orang yang mengikuti, tertarik mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, sehingga kemanapun Tuhan pergi, maka mereka berusaha untuk terus yang mengikut Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan melihat ada banyak orang yang mengikutinya, ya dia naik ke atas bukit supaya apa? Supaya suaranya terdengar dengan baik dan dia menyampaikan ya pengajaran-pengajaran. Dan kalau kita lihat ya 9 kata berbahagia yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus ini sangat bertolak belakang dengan yang terjadi pada umumnya. Seperti yang kita baca hari ini, berbahagialah orang yang miskin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak punya uang, bahagia nggak? Tentu nggak bahagia. Tapi ya ini ajaran Tuhan Yesus bahwa berbahagialah ya orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata berbahagia yang digunakan dalam kalimat-kalimat Matius 5 ini, khotbah di atas bukit ini, itu adalah makarios. Ya, bahasa Yunani atau bahasa aslinya digunakan kata makarios. Apa itu makarios? Arti makarios itu adalah sukacita di dalam hati yang tak bergantung pada faktor dari luar dan tak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada saat ini. Ya, dengar baik-baik. Makarios artinya sukacita dalam hati
yang tak bergantung pada faktor dari luar dan tak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada saat ini. Nah, konsep berbahagia atau berbahagia pada umumnya yang dialami oleh seseorang biasanya tuh datangnya dari luar. Faktor itu yang mendukung kita merasakan sebuah kebahagiaan itu biasanya datang dari luar. Misalnya kita dapat bonus, misalnya kita dapat rezeki nomplok, misalnya kita mengalami kesehatan yang maksimal, misalnya kita melihat ada sesuatu yang lucu baru kita bisa bahagia. Tapi bahagia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada konteks ini menggunakan kata makarios, yang artinya apapun itu bahagia yang datang atau keluar dari dalam, tidak bergantung oleh situasi kondisi yang berasal dari luar dirinya. Artinya ini ada dari dalam dan ini datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahagia harus tetap memancar keluar. Badan boleh lelah, masalah boleh bertubi-tubi menerpa, tapi sukacita tidak boleh hilang. Inilah yang Tuhan mau, kita berbahagia dalam artian makarios. Kita akan perhatikan konsep bahagia Tuhan Yesus yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Memang bila kita membaca khotbah Tuhan Yesus di bukit sepertinya aneh, kok miskin disebut berbahagia. Tapi saya mau katakan kepada kita, jangan langsung curiga dengan perkataan Tuhan Yesus. Mari kita melihat apa maksud daripada miskin yang disebutkan oleh firman Tuhan pada khotbah di bukit. Nah, kata miskin dan dilanjutkan dengan di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kita akan melihat kata miskin di Alkitab itu diterjemahkan dalam dua kata bahasa Yunani. Yang pertama, miskin artinya kata miskin dalam bahasa Yunani yang pertama adalah penes. Penes itu apa? Penes itu artinya miskin dalam artian miskin secara materi, berkaitan dengan kedagingan. Miskin secara materi, tidak punya uang, tidak punya harta. Itu yang bersifat kedagingan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, miskin yang sering ditemukan dalam kalimat atau kata dalam bahasa Yunani, yang kedua adalah petokos, atau sering disebut petokoi. Artinya apa, Bapak Ibu? Tadi kalau penes itu berhubungan dengan kedagingan materi. Nah, kalau petokoi ini itu artinya miskin dalam artian tidak punya kemampuan apa-apa, tokoi artinya miskin dalam arti yang tidak punya kemampuan apa-apa, tidak berdaya atau mati, tak dapat diandalkan, kosong, lemah sama sekali. Nah, ini artinya. Jadi kalau tadi penes itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi, kebendaan. Tapi yang satu lagi, tokos itu adalah yang artinya tidak mempunyai kemampuan apa-apa, nihil, kosong, tidak berdaya, tak dapat diandalkan, lemah sama sekali. Nah, kata miskin yang dipakai dalam kalimat berbahagialah orang yang miskin, kata yang pakai tadi petokos itu, ini maksudnya miskin rohani, atau dalam versi kitab bahasa Inggris itu adalah poor in spirit, miskin secara
3 model orang-orang secara rohani. Ya, model pertama ada orang yang merasa kaya secara rohani. Maksudnya mereka baik, ya, menganggap diri baik, menganggap diri layak, menganggap diri suci. Ya, kembali lagi. Yang pertama adalah orang model merasa kaya secara rohani. Ya, mereka menganggap diri mereka layak. Ya, mereka menganggap diri mereka baik, suci, saleh di hadapan Allah. Contoh, ya, orang Farisi. Orang Farisi dalam kitab Lukas pasal 18. Coba kita buka dulu. Misalnya judulnya perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Nanti kita bisa lihat, ya, model-model seperti yang saya katakan pada bagian pertama. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit dan melainkan ia memukuli diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, Bapak Ibu, ini contoh model, ya, orang pertama, ya, merasa, ya, sudah sangat powerful secara rohani, sudah begitu layak, merasa dia layak di hadapan Tuhan, merasa dia sudah saleh di hadapan Tuhan. Nah, kita melihat dalam cerita ini orang Farisi bukan hanya memandang rendah, ya, orang lain, tetapi juga memamerkan kebaikannya dan kesalehannya di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa lihat di dalam, dia bukan hanya merendahkan pemungut cukai itu, orang lain yang berdosa itu, tetapi dia juga memamerkan segala kesalehan dan kebaikannya di hadapan Allah. Inilah contoh model orang-orang yang sudah merasa dia sudah powerful secara rohani. Ya, ada orang yang model seperti ini yang merasa kaya secara rohani. Yang kedua ada model orang, ya, secara rohani kita melihat tidak anggap diri kaya, tidak anggap diri miskin juga. Jadi ada di tengah-tengah. Ya, mungkin seperti ini, ya. Biasanya orang yang seperti ini berkata begini, ya, saya memang bukan orang baik, tapi juga saya bukan orang jahat. Saya memang tidak putih, tapi saya juga nggak hitam legam. Artinya di tengah-tengah. Nah, kalau kita bicara konteks tentang karakter, ini orangnya yang sedang-sedang saja. Ya, tidak jahat, tidak juga baik. Sedang-sedang saja, cukup untuk makan, lumayan, gitu istilahnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesatu, kedua, ini tidak masuk dalam konsep miskin yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, yang tadi kita sebut dengan tokoi. Ya,
Yang pertama itu orang yang sudah merasa powerful, sudah hebat secara rohani. Nggak perlu lagi dengar khotbah, nggak perlu lagi dengar nasihat, nggak perlu lagi yang namanya ibadah karena sudah powerful. Bahkan bisa sombongkan diri di hadapan Tuhan. Aku udah kasih sumbangan, aku sudah ibadah, aku sudah berdoa, aku sudah puasa, apalagi yang kurang. Nah, ini model-model orang-orang yang powerful secara rohani. Nah, tapi yang dimaksud oleh Tuhan, ya dalam istilah tokoi tadi itu tidak masuk dalam model orang pertama maupun model orang kedua. Nah, jadi modelnya seperti apa? Nah, yang ketiga Bapak Ibu, model orang ketiga itu adalah betul-betul miskin. Dia merasa hidupnya betul-betul hitam. Dia merasa bahwa hidupnya itu penuh dengan dosa, najis, jahat, tidak ada kebaikan, tidak layak. Nah, ini yang disebut miskin. Saya tidak layak, saya betul-betul tak berdaya. Kalau bukan Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Ada perasaan miskin, kosong, nihil, tidak ada yang dapat diandalkan. Sehingga inilah yang disebut oleh Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya dia merasa bahwa tidak ada nilai-nilai yang baik sedikit pun yang dapat ditonjolkan dari dalam dirinya di hadapan Tuhan. Itulah seperti yang terjadi dalam diri pemungut cukai tadi. Ya, pemungut cukai itu dia dikatakan dia berdiri jauh-jauh karena dia menganggap bahwa dirinya ini adalah orang yang paling hina, bahwa dirinya ini adalah orang yang paling tidak berharga, bahwa dirinya adalah pendosa besar. Sehingga dia tidak berani ketika dia ada di bait Allah, dia tidak berani mendekat. Jangankan naik ke atas mimbar ini, untuk duduk pada baris di depan saja dia tidak butuh keberanian. Mungkin dia berada dalam sudut gedung ini dan dia berdiri jauh-jauh dan tidak berani menatap Tuhan ke atas, tapi dengan tertunduk sambil memukul-mukul dirinya, dikatakan, ampunilah aku orang yang berdosa. Nah, inilah yang disebut oleh Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, kita juga bisa melihat contoh selain pemungut cukai ini adalah Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat dalam kitab Roma pasal 7 ayatnya yang ke-18 sampai ke-19. Bunyinya demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak ku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Lalu kita lihat dalam kitab 1 Timotius 1 ayat 15. Ini pengakuan yang jujur, pengakuan yang sungguh-sungguh dari seorang rasul yang luar biasa. Kita lihat apa yang kurang dalam dirinya, tetapi inilah yang harus ya kita pelajari dari sosok model orang ketiga yang miskin di hadapan Allah. Dia tidak melihat apa yang lebih dalam dirinya, karena sesungguhnya yang lebih dalam dirinya itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Dia melihat dan menilai dirinya adalah orang sesungguhnya orang yang berdosa, pendosa berat, yang tidak mungkin dapat terampuni. Ya, dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, catat baik-baik, ini pengakuan dari seorang rasul besar yang hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia berkata, akulah orang yang paling berdosa. Akulah orang yang paling berdosa. Nah, Bapak Ibu, inilah yang disebut miskin dalam konteks ucapan Tuhan Yesus di atas bumi, yaitu suatu keberadaan di mana kita menganggap bahwa saya ini lemah, saya ini tak berdaya, saya ini najis, saya ini orang
maksud miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Kenapa miskin secara rohani bisa dapat kerajaan surga? Karena kan dilanjutkan. Ya, apa kaitannya miskin secara roh ya dengan memperoleh kerajaan surga? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan punya kerajaan surga. Nah, begini Bapak, kalau saya merasa diri baik, kalau saya merasa dan berpikir bahwa saya ini kaya, saya baik, saya saleh, maka saya akan berpikir bahwa saya bisa masuk ke surga dengan perbuatan saya. Saya bisa masuk surga dengan usaha saya. Tapi kalau saya merasa diri saya miskin secara rohani, tidak ada kebaikan dalam diri saya, tentu saya tidak akan mengandalkan perbuatan untuk menyelamatkan saya. Karenanya saya hanya butuh belas kasihan Allah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena saya merasa bahwa saya tidak berdaya, itu sebabnya saya membutuhkan Tuhan. Saya mengharapkan Tuhan untuk menolong saya. Karena saya merasa bahwa tidak ada nilai-nilai baik yang dapat menghantar saya masuk ke dalam kerajaan yang kekal. Tapi kalau saya merasa bahwa saya ini baik, saya sudah beres, saya salah, saya sempurna, maka kita akan berpikir bahwa dengan perbuatan itulah makanya saya bisa masuk ke surga. Dan Bapak Ibu, Alkitab tidak pernah mencatat bahwasanya usaha manusia akan membawa seseorang masuk ke surga. Enggak. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Karena kasih karunia, semua karena kasih karunia, bukan karena perbuatanmu, bukan karena engkau berusaha menjadi orang baik atau selamat. Semua karena kasih karunia. Jadi setiap hari ada di dalam hati muncul, saya ini nggak ada apa-apanya Tuhan. Tidak ada nilai kebaikan setitik pun dalam diri saya. Kalau bukan karena Tuhan yang memberi kebaikan dalam diri saya, maka saya bukanlah orang baik. Dan kebaikan saya ini seperti sampah, seperti kotoran. Kalau Pak Esra bilang apa? Seperti apa namanya? Pembalut, ya, pembalut wanita. Jorok, menjijikkan. Jadi jangan anggap bahwa kebaikanmu itu akan menghantar ke surga, tapi semata-mata karena. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang seperti ini akan berbahagia disebutkan, sebab mereka akan mempunyai kerajaan surga. Sebab kerajaan surga adalah anugerah kepada orang yang miskin secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering berdoa dalam doa Bapa Kami. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kenapa dikatakan berbahagialah orang yang miskin? Karena mereka kan punya kerajaan surga. Nah Bapak Ibu, kalau kita berada dalam model seperti yang saya katakan, model orang ketiga yang selalu merasa yang tidak ada apa-apanya, sehingga terus mengharapkan belas kasihan Tuhan, sehingga terus yang mengemis
Tuhan limpah kepada kita. Dan anugerah itu nggak bersifat materi, Bapak Ibu. Tapi anugerah itu dikatakan akan mendatangkan suasana ya dan berkat sorga atas kehidupan kita, Bapak Ibu. Sorga itu nggak hanya ya di atas sana, tapi sorga itu akan didatangkan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Kita mengharapkan suasana sorga, berkat sorga itu kita alami. Nah, kalau kita mau alami suasana sorga, ya berkat sorga yang berkelimpahan itu dalam kehidupan kita, maka yang dikatakan oleh Tuhan pada khotbahnya di bukit itu, kita harus punya rasa miskin dulu. Nah, ini satu khotbah yang membahagiakan kita seharusnya. Ini adalah jawaban bagi kita, ya, pendosa-pendosa besar. Nah, bagi kita yang memiliki dosa yang sangat besar, mungkin merasa aku tidak layak. Ini mungkin adalah cara Tuhan untuk membawa engkau masuk dalam rencana Tuhan. Tuhan sedang memanggilmu saat ini. Ketika engkau merasa bahwa engkau enggak layak, ya, ketika engkau merasa bahwa engkau najis, engkau tidak pantas berada di rumah Tuhan, itulah saatnya anugerah akan datang dalam hidup. Karena Tuhan mengharapkan orang-orang yang punya hati seperti ini. Bukan yang datang, aku ini orang yang sangat hebat secara rohani, aku sudah melayani, datang dengan gagah di rumah Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang seperti itu. Sekalipun dia hebat dalam pelayanan, sekalipun dia hebat dalam dunia ini, Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak pandang. Tapi Tuhan memandang setiap hati yang dengan hancur datang kepada Tuhan, yang dengan malu datang kepada Tuhan karena merasa diri tidak layak. Ada orang yang katakan seperti ini, aku nggak mau datang ke gereja. Kenapa nggak mau datang ke gereja? Karena aku merasa tidak layak, karena dosaku besar dan banyak sekali. Justru orang-orang yang punya perasaan seperti ini, inilah yang akan mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Amin. Ini yang mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari Tuhan, karena dia merasa dan melihat bahwa dirinya adalah orang yang bagus. Gereja Tuhan disiapkan oleh Tuhan sebagai sarana untuk mereparasi rohani kita. Gereja ini milik semua pendosa-pendosa. Siapa di sini yang berdosa? Ada yang tidak berdosa karena tidak anak. Saya yang berdiri di depan ini, Gembala Sidang GKI Solidio Belia, saya adalah pendosa besar. Saya orang yang paling banyak dosa. Nah, Bapak Ibu, jangan pikir saya sudah di sini, saya sudah beres dulu. Justru itu saya butuh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tidak punya perasaan miskin di hadapan Allah, kita tidak akan pernah ya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalaupun kita datang karena sebuah kebiasaan, karena kita membiasakan diri dari mudah, kita mungkin beribadah sejak kalau kita nggak ibadah kita gatal-gatal, kita gelisah karena sebuah kebiasaan, bukan sebuah panggilan hati, bukan karena sebuah panggilan roh di dalam diri kita yang menginginkan dan merindukan Tuhan senantiasa. Miliki Bapak Ibu hati yang selalu miskin di hadapan Allah. Kalau kita enggak mengalami keadaan miskin di hadapan Allah, kita akan mengalami kematian rohani. Karena hanya orang yang miskin rohani yang akan mencari Tuhan, mengharapkan Tuhan. Tanpa kemiskinan rohani, saudara tidak akan pernah mencari Tuhan. Saya percaya itu. Justru karena kita terus merasa miskin secara rohani, itu sebabnya kita terus menginginkan Tuhan. Bisakah kita menyimpulkan orang-orang yang tidak mau datang ke gereja itu, atau malas ke gereja, beribadah, berdoa dan lain sebagainya, sebagai orang yang ada pada model pertama? Bisa jadi, karena dia sudah merasa sudah cukup, sudah enak hidup, sudah aman hidup, nggak perlu Tuhan lagi. Tapi kalau kita masih datang ke sini, itu membuktikan bahwa kita
ada dalam posisi model orang ketiga, di mana kita merasa selalu miskin. Itu sebabnya kita datang terus cari terus. Kita haus, kita mengharapkan Tuhan, karena kita tahu kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Nah, keadaan miskin secara rohani ini harusnya ada di dalam diri kita. Kalau keadaan atau perasaan miskin secara rohani tidak muncul dalam benak kita, berarti sedang terjadi konslet dalam diri kita, dan itu perlu segera dibetulkan. Ya, Bapak Ibu, gereja adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk memperbaiki semua orang yang rusak. Nah, orang-orang yang rusak jangan merasa kecil hati ketika masuk ke dalam gereja. Aku tidak seperti dia manusia rohani. Tidak, semua kita ini adalah pendosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Saya adalah orang berdosa. Nah, Rasul Paulus sendiri yang kita tahu hidupnya itu sudah luar biasa, ya, secara rohani, ya, apalagi yang kurang dalam dirinya, baik jiwa dan tubuhnya, semuanya itu sudah terlihat bagaimana dia memang betul-betul rohani. Tapi dalam kitab Matius 1 ayatnya yang ke-15 dia katakan, akulah orang yang paling berdosa. Jadi kita yang ada di sini jangan merasa orang yang paling benar, orang yang paling kudus, orang yang paling saleh. Semua kita di sini sedang ada dalam proses, ya, pelatihan oleh Tuhan di rumah Tuhan. Kita sedang dilatih untuk bisa masuk dalam rencananya. Nah, memang Bapak Ibu ada yang prosesnya cepat, ya. Kalau kita lihat di bengkel, ada orang bawa 10 orang bawa televisi, ya. Nah, belum tentu, walaupun nanti dikerjakan bersama, belum tentu semua dapat selesai dengan waktu yang sama. Betul nggak? Karena tingkat kerusakannya beda-beda, iya kan? Yang satu TV mungkin dia hanya di bagian volume suara, yang lain di semua bagian rusak. Nah, ini butuh waktu, prosesnya panjang. Setiap kita berbeda-beda. Ada yang cepat dalam perubahannya sehingga kita lihat dia lebih saleh dari kita. Ada yang begitu lambat, tapi kita harus terus bersama-sama, ya, bergandengan tangan untuk kita bisa maju di dalam itu. Nah, Bapak Ibu, ya, jangan sampai ada alasan aku nggak pergi ke gereja karena aku merasa aku tidak layak. Aku tidak seperti Pak Tarjokan yang rajin berdoa, atau mungkin aku tidak seperti majelis yang rajin melayani. Tidak, jangan ada anggapan seperti itu. Justru ketika kita merasa tidak layak, maka Tuhan sedang menanti kita dengan tangan terbuka. Justru Tuhan ingin mencari orang-orang yang punya perasaan seperti itu. Aku tidak layak, itu berarti dia miskin secara rohani, dan dia mengakui keberadaannya, dan dia mengakui keterbatasannya, dan dia mengakui kemiskinannya di hadapan Allah. Saya orang berdosa, saya orang yang tak berdaya, saya nggak layak. Tapi ketika engkau mengatakan demikian, ada satu berkat yang besar yang Tuhan akan siapkan dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, terimalah khotbah Tuhan Yesus, ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga akan didatangkan, dihadirkan dalam kehidupanmu. Boleh jadi mungkin tidak ada berkat berkelimpahan, tapi seperti yang saya katakan, kata yang digunakan berbahagia oleh Tuhan Yesus itu adalah makarios, yang tidak tergantung oleh faktor-faktor di luar diri kita, tapi itu yang keluar dari dalam hati karena ada Tuhan Yesus dalam hati. Sekalipun tidak ada uang, sekalipun kita nggak punya harta yang banyak, sekalipun mungkin penyakit menggerogoti tubuh kita, tapi kita tetap bahagia karena Yesus yang ada di dalam hati kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bahwa sesungguhnya kebahagiaan kami tidak terletak dengan apapun yang ada yang bersifat duniawi, tetapi kebahagiaan kami bersumber daripada Tuhan. Ketika kami, Tuhan, terus merasa miskin di hadapan Allah secara roh, bahwa kami sungguh-sungguh tak berdaya, bahwa kamilah pendosa-pendosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Karena tanpa belas kasihan Tuhan, kami bukanlah siapa-siapa, dan kami hanyalah sampah yang tidak bernilai. Tetapi oleh karena Tuhan
di mana dia melihat bahwa dirinya tidak ada satupun yang dapat dibanggakan, dan jauh dia mengatakan, akulah orang yang paling berdosa, ampunilah aku ya Tuhan. Demikianlah juga Tuhan, hari ini mau kami terapkan dalam kehidupan kami, bahwa kami harus terus merasa miskin di hadapan Tuhan, bahwa kami harus terus merasa orang yang paling papa di hadapan Tuhan, sehingga kami terus Tuhan mengharapkan Engkau senantiasa. Materaikan firman ini dalam hati kami semua, beri rasa rindu dan haus akan Engkau senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kami berdoa. Amin.